Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Setelah sekian lama kita membahas tentang kesuksesan orang zaman dulu di Minangkabau, etnis Minangkabau, sekarang kita akan membahas tentang pemuda-pemuda kekinian yang ternyata juga dapat meraih kesuksesan di luar negeri selain di Indonesia saja. Yang penting orang Minang itu adalah dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia tahu bagaimana caranya mengambil kesempatan dalam setiap langkah. Dia tahu apa yang harus dipelajari di sekelilingnya. Itu orang Minang itu selalu menjadi trendsetter, bukan follower. Pemikiran-pemikiran orang Minang ini memang menjadi terobosan-terobosan dan menjadi contoh buat negara-negara lain, negeri-negeri lain. Saya kali ini akan membahas 4 orang pemuda Minangkabau yang meraih kesuksesan di luar negara Indonesia. Dia sangat disegani di negara lain, ya kan, baik itu dari bidang pendidikan maupun di bidang wira swasta. Siapakah mereka? Seperti biasanya, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di like, di subscribe dulu, ditekan loncengnya biar kalian dapat video-video baru yang kami tayangkan. Jangan lupa di share kalau memang ini video bermanfaat rasanya gitu. Oke, ini dia 4 orang pemuda kekinian dari Minangkabau yang sukses di luar negeri. Cekidot. Ini dia pemuda kekinian Minangkabau yang sukses di luar negeri. Yang pertama, Ricky Elson. Ricky Elson adalah putra Minang kelahiran tahun 1980. Ia menempuh pendidikan tinggi pada bidang teknologi di Jepang. Menetap selama 14 tahun di Jepang memberikan banyak pengetahuan kepada Ricky. Selama menuntut ilmu hingga bekerja di Jepang, setidaknya sudah 14 penemuan Ricky di bidang teori motor listrik yang dipatenkannya. Perusahaan Jepang sangat bangga pada pencapaian Ricky ini. Karirnya di Jepang kian cemerlang, ia sudah menduduki posisi tertinggi serta mendapat beragam fasilitas. Ahli di bidang listrik dan angin ini memang memiliki bakat luar biasa sekali. Yang kedua, Ruli Prasetya. Anak muda kelahiran Solo 2 Februari tahun 1990 itu sudah terbiasa hidup mandiri sejak bangku Madrasah Snawiyah 1 Padang Panjang, setingkat SMP. Di sana dia menyelesaikan pendidikan hingga lulus dari SMA 1 Padang Panjang dan kampus Universitas Indonesia, kemudian menjadi alma mater tempatnya menempuh pendidikan sarjana akuntansi. Di usianya yang baru akan menginjak 26 tahun, Ruli Prasetya bersiap menempuh pendidikan doktoral di University College London atau UCL. Saat ini Ruli telah menggenggam 2 gelar master dari UCL dan National University of Singapore atau NUS. Kepada generasi emas seperti Ruli inilah negara melalui lembaga pengelola dana pendidikan LPDP memberi beasiswa. Ia dulu ikut program pertukaran pelajar selama 1 semester di University of Utah, Amerika Serikat. Dengan beasiswa Fulbright, setelah kembali ke Indonesia, Ruli mendapatkan beasiswa dari NUS untuk menyelesaikan program Magister Dual Degree di Public Policy Program The Lee Kuan Yew School of Public Policy. NUS Singapura dan Graduate School of Public Policy The University of Tokyo, Jepang. Tak tanggung-tanggung, Ruli menambah gelar MSc dari University of College London. Dengan beasiswa dari LPDP, lulus dengan sangat memuaskan, distinction. Ruli langsung diterima di program Doktor Ilmu Ekonomi UCL. Yang ketiga, Wempi Deokta Koto. Pria yang lahir di Padang Panjang ini hampir sebagian hidupnya dihabiskan di negeri orang. Belasan tahun memiliki karir sukses di perusahaan-perusahaan komunikasi internasional di banyak negara. Wempi Deokta Koto akrab dengan sejumlah brand ternama seperti Samsung, Microsoft, Adidas, hingga Sony. Karena cinta pada tanah air, ia kini ganti membantu merek-merek lokal untuk go internasional. Karena tuntutan pekerjaan, Wempi pun kerap melanglang buana ke banyak negara. Di salah satu perusahaan advertising terbesar di dunia, WPP Group, jabatan yang diembannya cukup bergengsi, Regional Account Director pada tahun 2006. Saat itu dia menetap di London, Inggris. Dia bertanggung jawab untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Dia meraih puncak karirnya saat menjabat Global Business Director. Perusahaannya sudah menangani klien-klien yang masuk dalam Fortune 1000 yang tersebar di Inggris, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ia membawai sekitar 20 perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Yang keempat, Ilham Nirwan.
Ilham Nirwan menempuh pendidikan di bidang desain produk di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebelum melanjutkan sekolahnya ke Jerman setelah menamatkan kuliah dan meraih gelar master digital media di Hochschule Bremerhaven, Jerman, ia ingin bekerja sebagai desainer mobil, namun gagal. Dengan bekal ilmu desain produk dari ITB serta kegemarannya terhadap berbagai jenis sepatu, akhirnya Ilham berbisnis sepatu. Bermodal 250 juta, pria berdarah Minang ini mulai memproduksi sekitar 820 pasang sepatu pada awalnya. Ilham memasarkan sepatu ke Jerman dengan merek dagang Rangkayo dan Marabulai. Distribusi pun meluas sampai ke Brazil, Timur Tengah, dan Afrika. Nah, itu dia. Jadi ternyata bukan orang-orang zaman dulu saja yang sukses. Orang zaman sekarang pun juga banyak yang sukses, yang dari Minangkabau. Sukses dalam bidang agama, dalam bidang pebisnisan, dalam bidang pendidikan, dan berbagai macam. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda yang ada di Minangkabau harusnya mencontoh keberhasilan-keberhasilan orang-orang kita gitu. Jangan bangga dengan kejahatan, jangan bangga dengan sesuatu yang tidak menguntungkan, jangan bangga dengan sesuatu yang merugikan untuk bangsa ini, apalagi buat orang lain, apalagi buat diri sendiri. Jadi buat hari ini dan kedepannya, mari kita selalu menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik buat bangsa ini. Jadilah selalu pemuda-pemuda Minang yang membuat terobosan-terobosan terbaru dan berguna bagi bangsa dan negara. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.